Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas Tanah Literasi SD Mumtaz. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online kelas Tanah Literasi SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman bersama dengan saya, Ibu Heni Dwi Utami. Baik, kali ini kita akan membahas tentang membuka dan menutup cerpen. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa dan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada materi kali ini mengenai membuka dan menutup cerpen, kita akan mengenal lebih dalam apa itu tekniknya dan cara membuka serta menutup sebuah cerita. Membuka dan menutup cerita pendek atau cerpen adalah pekerjaan yang sangat sulit. Setidaknya keduanya memiliki bobot kesulitan yang sama, meskipun ada syarat yang membedakan saat akan membuka cerita dan menutup cerita. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Membuka cerita adalah upaya memberikan daya tarik agar pembaca mudah masuk ke dalam cerita. Sementara itu, kalau menutup cerita atau ending adalah memberikan kesan yang mendalam pada cerita yang dititipkan pada nasib tokoh cerita, sehingga pembaca mendapatkan kesan pada cerita kita. Selanjutnya, banyak cara untuk membuka cerita pendek. Ada yang memulai dengan penggambaran setting atau latarnya, penggambaran tokoh, memaparkan pokok-pokok persoalannya, atau memberikan efek kejutan dengan memulai pada konflik atau pokok permasalahan. Semua ini bergantung pada kebutuhan cerita yang akan dibangun oleh penulis atau yang akan kita bangun. Misalnya, cerita yang akan dibangun memiliki tempo atau irama yang cepat dan tangkas. Membuka cerita bisa langsung dimulai dengan puncak permasalahan atau dengan penggambaran situasi krisis seorang tokoh pada tulisan atau suasana dramatis dari cerita tersebut. Berikutnya akan saya sajikan beberapa contoh pembukaan dengan deskripsi yang berbeda-beda ya. Ini contoh pembukaan dengan deskripsi suasana. Kalian bisa baca pada layar kalian. Ada yang membuka cerita dengan deskripsi suasana yang ketat dengan maksud untuk mengikat pembaca pada suasana tertentu sesuai dengan kandungan ceritanya. Misalnya, pada cerpen yang ditulis oleh Bagus Putuparto yang berjudul Cerita Pendek yang Ditulis di Usia 100 Tahun, dan ini dimuat pada Kumcer Revolusi Para Ikan, Satu Kata, tahun 2014. Bagus memulai cerita dengan penggambaran suasana batin tokoh yang begitu memikat. Ini contohnya seperti ini. Saya takjub dan tak pernah percaya kalau di atas kue tart ulang tahun ini ada lilin berangka 100 tahun dan saya yang meniupnya. Berikutnya, ini adalah contoh pembukaan yang bertutur. Nah, contohnya Seno Gumira Aji Dharma dalam Kumcer Penembak Misterius yang dimuat pada Galang Press cetakan keempat tahun 2007. Dia membuat teknik yang sangat kuat untuk memulai cerita. Dalam beberapa cerpennya, Seno ini memulai dengan awalan atau pembukaan seperti seorang pencerita yang akan memulai ceritanya. Misalnya, pada cerpennya yang berjudul Bunyi Hujan di Atas Genting. Di situ Bu Heni cuplikan ya. Ceritakanlah padaku tentang ketakutan, kata Elina pada juru cerita itu. Di sini penulis meletakkan diri sebagai pencerita langsung yang diwakilkan pada juru cerita. Awalan ini seperti kebiasaan sastra lisan memulai bercerita atau mendongeng. Seperti kalimat awal, pada suatu hari tersebutlah Mbok Rondo Dadapan yang tinggal di hutan belantara. Membuka cerita dengan cara ini banyak dilakukan Seno dalam memulai bercerita. Cara ini mungkin untuk mempermudah mengajak pembaca masuk dalam inti atau tema cerita. Selain itu, penulis berupaya untuk tidak memulai cerita dengan deskripsi yang bertele-tele. Nah, ini adalah contoh pembukaan yang bertele-tele dan membosankan, dan kalian jangan menggunakan contoh yang seperti ini. Ini contoh yang kurang baik
untuk dibuat sebagai awalan atau opening cerita. Ini contohnya seperti ini ya. Manusia adalah makhluk sempurna. Ia dibekali akal dan budi untuk membedakan manusia dengan hewan. Manusia dengan akalnya akan menentukan masa depannya dan memasrahkan nasibnya kepada Tuhan. Dengan akal manusia akan berusaha bekerja mencari nafkah. Seperti yang dilakukan Kodrat pagi ini, pergi ke pasar, jualan sayuran. Nah, ini contoh yang bertele-tele. Dan kalau kamu ikut lomba menulis cerpen, buat awalan yang bertele-tele seperti ini, sudah yakinlah bahwa tulisan kamu mungkin tidak akan dibaca sampai tuntas oleh dewan jurinya. Jadi jangan ditiru ya. Berikutnya kita akan mengupas tentang mengakhiri cerita atau membuat ending cerita. Selain membuka cerita, tidak kalah pentingnya adalah soal menutup atau mengakhiri cerita. Mengakhiri atau ending cerita perlu memberikan kesan yang kuat pada inti cerita. Ending ini bukan sekedar konklusi atau kesimpulan cerita, tetapi dalam ending terkandung inti dari keseluruhan nasib tokoh yang berperan dalam cerita. Periode menjelang ending atau cerita sebelum akhirnya ini adalah periode yang gawat, periode yang krusial dibaca oleh para pembaca, karena disitulah nasib tokoh atau cerita dipertaruhkan. Karena itu dalam menyusun atau mengakhiri cerita tidak hanya bisa mengandalkan keterampilan menata kalimat akhir, tapi juga memahami inti cerita yang dimaksud dan bisa disampaikan dengan bahasa yang mengesankan. Tidak panjang, tapi bisa pendek, tetapi bernas. Untuk mencapai itu tidak mudah ya, karena seorang penulis perlu benar-benar menghayati cerita yang dibuat. Ia juga benar-benar merasakan emosi sang tokoh yang telah diciptakan oleh penulis sendiri. Dan penulis yang gagal memahami tokoh yang diciptakan itu akan terperosok pada ending yang normatif atau bertele-tele. Berikutnya anak-anak hebat, ini adalah contoh ending. Ending itu ada dua, ada ending terbuka dan ending tertutup. Yang paling mudah itu ending tertutup. Ini adalah contohnya ya. Ending tertutup adalah akhir cerita yang sudah tuntas, jelas, sehingga pembaca tidak perlu menyimpulkan sendiri lagi atau bertanya-tanya lagi. Seperti yang dilakukan oleh seorang penulis, R. Giryadi dalam cerpen Kawan Lama yang ditulis pada Kumcer Revolusi Para Ikan Satu Kata tahun 2014. Berbulan-bulan kemudian, wajah Krempeng tak bisa dilupakan. Sampai-sampai Kodrat memutuskan pindah kerja dan bahkan pindah rumah. Hanya untuk melupakan Krempeng, untuk melupakan ancaman itu. Nah, dalam ending seperti itu, ini namanya ending tertutup karena sudah jelas. Ada pengarang yang senang dengan ending yang sudah bisa diduga oleh pembaca, tapi dugaan itu bisa kita mainkan ya menjadi ending yang menarik. Biasanya penulis memberikan dugaan pembaca kurang pas dengan melakukan efek kejut yang tak terduga oleh pembaca. Selanjutnya adalah ending terbuka. Apa itu ending terbuka? Seno Gumi Raaji Dharma, salah satu penulis cerpen yang sangat lihai, dia juga lihai dalam mengakhiri cerita. Hal yang paling dilakukannya adalah alur cerita melingkar. Paragraf akhir atau ending ditulis dengan cara yang sama saat memulai pembukaan. Contohnya seperti dalam cerpen Bunyi Hujan di Atas Genting. Apakah pada akhir cerita Sawitri akan berjumpa dengan Pamuji? Tanya Alina pada juru cerita itu. Maka juru cerita itu pun menjawab, "Aku belum bisa menjawab Alina, ceritanya masih belum selesai." Nah, itu contoh ending terbuka ya. Seno mengakhiri cerpen dengan cara akhir yang terbuka. Ending atau akhir terbuka itu adalah akhir cerita yang dibuat mengambang, seakan belum tuntas, sehingga terbuka kemungkinan bagi pembaca untuk menafsirkan sendiri akhir cerita yang dibacanya. Baik anak-anak, sekarang kita tiba pada kesimpulannya ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Membuka cerita adalah upaya memberikan daya tarik agar pembaca mudah masuk dalam cerita. 2.
kedua. Sementara menutup cerita adalah memberikan kesan yang mendalam pada cerita yang dititipkan pada nasib tokoh, sehingga pembaca mendapatkan kesan pada cerita yang dibaca. Kesimpulan yang ketiga, jangan bertele-tele. Tetap sisipkan majas atau kiasan boleh, tapi tetap logis ya. Kesimpulan yang keempat, perkaya kosakata dengan banyak membaca referensi lain. Dan yang kelima, pahami dan hayati cerita kalian sendiri agar dapat membuat opening dan ending yang menarik. Oke, itu adalah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak, tentang membuat awalan dan akhiran atau opening dan ending tulisan fiksi atau cerpen. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan tetap terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.